Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan menceritakan tentang sosok wanita mulia sepanjang masa, yaitu Asiyah. Beliau adalah istri dari Raja Fir'aun yang rela menukar gemerlap dunia dengan istana di surga. Dalam hadis Al-Bukhari, banyak pria yang mencapai kesempurnaan, tetapi tidak ada di antara wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Maryam, putri Imran, dan Asiyah, istri Fir'aun. Dan keutamaan Asiyah terhadap wanita lain adalah seperti keutamaan tarit terhadap jenis makanan lainnya. Dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Huwailid, dan Asiyah. Asiyah binti Muzahim atau Asiyah adalah istri Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dan dipandang menjadi salah satu perempuan mulia dalam sejarah Islam. Sebelum lanjut ceritanya, saya doakan yang subscribe dan like semoga masuk surga. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kisah Asiyah dimulai di Mesir di mana beliau tinggal bersama suaminya, Fir'aun yang dikenal sebagai tiran terbesar sepanjang masa. Bagaimana ceritanya kenapa Asiyah bisa menjadi istrinya seorang raja yang kejam? Begini ceritanya, Raja Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya, sehingga dalam kesehariannya dia merasa sangat kesepian. Maka dari itu, dia berniat mulai mencari seorang istri sebagai pengganti istrinya yang sudah meninggal, dan tentunya agar membuat hatinya tidak kesepian lagi. Kemudian Raja Fir'aun mengadakan sayembara akan mencari istri, dengan syarat, wanita tersebut adalah seorang wanita yang paling cantik di negerinya. Setelah dalam beberapa hari, Raja Fir'aun belum juga mendapatkan istri idamannya. Sehingga pada suatu hari Raja Fir'aun mendengar kabar, bahwa ada seorang wanita paling cantik di negerinya yang bernama Asiyah binti Muzahim. Maka Raja Fir'aun memerintah kepada anak buahnya, untuk melamar kepada wanita cantik ini untuk dijadikan istrinya. Maka segeralah anak buahnya berangkat menuju ke kediaman Asiyah, untuk memboyongnya ke istana sebagai istri Raja Fir'aun. Setelah sampai di kediaman Asiyah, anak buah Fir'aun ini menjelaskan maksud akan kedatangannya. Setelah selesai menjelaskan, maka anak buah Fir'aun meminta jawaban dari Asiyah. Tanpa diduga, Asiyah menolak lamaran Raja Fir'aun tersebut. Karena Asiyah tidak suka dengan perilaku Raja Fir'aun yang jahat dan kejam. Setelah menerima jawaban yang tegas dari Asiyah, yaitu menolak lamaran sang raja, maka segeralah anak buah Raja Fir'aun ini kembali ke istana dengan tangan hampa. Raja Fir'aun sangat marah setelah mendapat laporan dari anak buahnya, bahwa Asiyah menolak lamarannya. Maka secepatnya dia perintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap dan menahan kedua orang tua Asiyah dan dijebloskan ke dalam penjara. Selama dalam penjara, kedua orang tua Asiyah disiksa dengan kejam. Hal ini sengaja dilakukan oleh pihak Raja Fir'aun untuk menekan Asiyah agar mau menerima lamarannya. Hingga suatu hari, Raja Fir'aun mengundang Asiyah ke istana untuk menemui kedua orang tuanya di dalam penjara. Setelah melihat kondisi kedua orang tuanya yang sudah tak berdaya, maka Asiyah merasa sangat sedih dan merasa bersalah karena penolakan lamarannya membuat kedua orang tuanya menderita.
Melihat hal itu, Raja Fir'aun memberikan penawaran kepada Asiyah, yaitu, "Jika orang tuamu mau selamat maka Asiyah harus menerima lamarannya untuk dinikahi. Tapi jika menolak, maka kedua orang tuamu akan terus disiksa hingga menemui ajal." Karena melihat kedua orang tuanya yang sudah tidak berdaya, maka dengan sangat terpaksa Asiyah mau menerima lamaran Raja Fir'aun. Namun Asiyah meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Raja Fir'aun, yaitu 1. Kedua orang tuanya harus dibebaskan. 2. Kedua orang tuanya harus dibuatkan rumah yang bagus untuk tempat tinggal mereka. 3. Kedua orang tuanya harus terjamin kesehatan, keselamatannya selama mereka hidup. Tentunya Raja Fir'aun menyanggupinya karena syarat tersebut terlalu mudah baginya. Mendengar itu, Asiyah menambahkan satu syarat lagi, yaitu selama menjadi istri Raja Fir'aun, Asiyah tidak bersedia tidur dengannya. Persyaratan ini sangat berat bagi Raja Fir'aun, namun setelah dipikirkan, maka syarat tersebut disanggupi oleh Raja Fir'aun. Maka singkat cerita, akhirnya Asiyah resmi menjadi istri Raja Fir'aun. Semua fasilitas kemewahan istana diberikan kepada Asiyah. Asiyah hidup sebagai ratu yang dimanjakan. Dayang-dayangnya selalu siap untuk melayani kebutuhan sang ratu. Meskipun demikian, Ratu Asiyah tetap rendah hati dan baik terhadap semua orang termasuk kepada dayang-dayangnya. Dan Ratu Asiyah tetap memegang teguh pada permintaannya untuk tidak tidur dengan Raja Fir'aun, sehingga meskipun sudah beberapa tahun menikah, Ratu Asiyah tidak mempunyai anak. Sifat Ratu Asiyah yang memiliki hati emas berbanding terbalik dengan suaminya yaitu Raja Fir'aun yang kejam, namun karena sejak awal sudah ada kesepakatan untuk bersedia dinikahi oleh Raja Fir'aun, maka Ratu Asiyah tetap harus mendampingi Raja Fir'aun kemanapun Raja tersebut pergi. Raja Fir'aun memang sangat kejam, dia menganggap dirinya sebagai penguasa terkuat di muka bumi, maka dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Seluruh rakyatnya diwajibkan untuk menyembah Tuhan yaitu Raja Fir'aun. Jika ada rakyatnya yang tidak mau menyembah Tuhan Fir'aun, maka akan disiksanya dan tidak segan-segan untuk dibunuhnya. Hingga pada suatu hari Raja Fir'aun bermimpi buruk yang membuat hatinya cemas dan gelisah. Dia bermimpi adanya kobaran api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar seluruh wilayah kota Mesir dan penduduknya. Namun dalam mimpinya itu, kobaran api tidak membakar pemukiman kaum Bani Israel. Mimpi tersebut terjadi beberapa kali yang membuat Raja Fir'aun gelisah dan takut. Maka pada suatu hari, Raja Fir'aun memanggil seorang ahli nujum untuk menganalisa apa arti dari mimpi tersebut. Setelah mendengar semua penjelasan yang diceritakan oleh Raja Fir'aun, ahli nujum tersebut mempunyai kesimpulan, bahwa suatu hari nanti akan terlahir seorang anak laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Raja Fir'aun. Mendengar penjelasan ahli nujum, marahlah Raja Fir'aun, maka segeralah Raja Fir'aun memerintahkan kepada seluruh pasukan kerajaan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir berasal dari kaum Bani Israel. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Pada suatu hari, ada seorang wanita dari kaum Bani Israel yang sedang hamil tua, tidak lama lagi akan melahirkan. Beberapa hari kemudian, bayi pun lahir dan ternyata berjenis kelamin laki-laki. Wanita ini merasa kebingungan dan ketakutan,
Kalau seandainya pihak kerajaan tahu ada bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel, maka bayi ini tentunya akan dibunuh. Dalam kondisi yang genting tersebut, wanita ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Maka bayi tersebut dimasukkan dalam peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil guna menyelamatkan nyawa si bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Toha ayat 39. Artinya, yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke Sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Singkat cerita, peti bayi tersebut mengalir ke daerah di mana Raja Fir'aun dan Ratu Asia beserta dayang-dayangnya sedang duduk-duduk santai menghadap Sungai Nil untuk menikmati pemandangan aliran sungai. Peti bayi ini kemudian terlihat oleh mereka, dan mereka tergerak untuk mengetahui apa isi peti tersebut. Kemudian dayang-dayang tersebut mengambil peti itu dan menyerahkannya kepada Ratu Asia. Setelah menerima peti itu, Ratu Asia membuka peti secara perlahan, dan betapa terkejutnya sang ratu, ternyata isi peti tersebut adalah bayi yang sangat lucu. Dan tentu saja ini membuat hati Ratu Asia tergerak untuk mengasuhnya dan mengangkatnya menjadi anak angkat, karena memang sampai saat itu Ratu Asia tidak memiliki anak. Namun Raja Fir'aun tidak menyukainya, terlebih wajah bayi tersebut seperti keturunan dari Bani Israel. Dan Raja pun siap membunuh bayi tersebut. Namun karena sang ratu sudah jatuh hati sama bayi itu, maka sang ratu pun memohon kepada Raja Fir'aun untuk tidak membunuhnya, tetapi mengasuhnya menjadi anak angkat mereka. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Artinya, dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Maka sejak itu Ratu Asia dan Raja Fir'aun memiliki putra angkat yang diberi nama Musa. Dia adalah Nabi Musa alaihis salam, yang kelak setelah dewasa diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8, artinya, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Namun sejak diangkat menjadi anak angkat ratu dan raja, si bayi Musa ini terus menangis karena kelaparan, tidak mau menyusui yang diberikan oleh ratu dan dayang-dayang kerajaan. Sehingga Ratu Asia pun membuat pengumuman, kepada siapa saja yang berhasil menyusui bayi Musa ini maka akan diberikan hadiah yang amat banyak. Hal ini dilakukan karena Ratu Asia khawatir bayi Musa akan sakit dan meninggal jika tidak segera minum susu. Kakaknya Musa mendengar pengumuman tersebut, segera menghadap kepada Ratu Asia dan berkata, "Wahai ratuku, saya dapat menunjukkan siapa orang baik hati yang dapat menyusui bayi Musa ini." Mendengar hal itu, maka Ratu Asia menyuruh kakaknya Musa untuk secepatnya memanggil wanita tersebut. Singkat cerita, wanita yang dibawa kakaknya bayi Musa adalah ibunya bayi Musa itu sendiri, karena memang tidak ada yang tahu kalau Musa itu adalah anaknya wanita tersebut kecuali kakaknya Musa dan ibunya. Setelah diberikan ASI oleh ibunya, bayi Musa berhenti menangis dan mau meminum ASI dari ibunya. Ratu Asia tidak merasa curiga sedikitpun kenapa bayi Musa mau menyusui pada wanita ini. Yang penting bagi Ratu Asia, anak angkatnya yaitu bayi Musa dapat diselamatkan.
Ratu Asia menawarkan kepada wanita ini untuk tinggal di istana dan diberi tugas menyusui bayi Musa. Namun wanita ini menolaknya dan lebih senang jika menyusui bayi Musa di rumahnya saja. Maka sejak itu bayi Musa jika ingin menyusui dibawa ke rumahnya dan dikembalikan ke istana jika sudah selesai menyusui. Setelah masa menyusui selesai, maka untuk selanjutnya Nabi Musa kecil ini tinggal di istana dan diasuh oleh Ratu Asia hingga dewasa. Hingga suatu hari, Nabi Musa alaihissalam memukul orang keturunan kaum Kipti dan langsung tewas. Informasi tewasnya orang tersebut tersebar luas hingga sampai kepada telinga Raja Fir'aun. Maka diperintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Merasa nyawanya terancam maka Nabi Musa alaihissalam segera pergi meninggalkan istana kerajaan. Dalam pelariannya tersebut akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai ke daerah Madian. Di sana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan pengembala kambing yang memiliki 2 orang anak perempuan. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam tinggal bersama mereka dan hidup bahagia di sana. Singkat cerita, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk kembali lagi ke Mesir untuk menyampaikan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah mukjizat sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular untuk memerangi Raja Fir'aun dan pasukannya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun segera menuju kota Mesir untuk menyampaikan kebenaran yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sesampainya di Mesir, mulailah Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada penduduk sekitar untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kepada Raja Fir'aun. Secara perlahan namun pasti, sedikit demi sedikit semakin banyak yang percaya atas ajaran Nabi Musa alaihissalam tersebut. Hingga akhirnya berita penyebaran ajaran Nabi Musa alaihissalam terdengar oleh Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun pun geram dan marah serta khawatir, tahtanya akan terancam karena akan semakin berkurang rakyatnya untuk menyembah Tuhan kepada dirinya. Maka mulailah upaya Raja Fir'aun untuk menyebarkan fitnah, bahwa ajaran yang disebarkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah dusta dan tidak benar dengan tujuan agar rakyatnya tidak berpaling dari Raja Fir'aun. Pada suatu kesempatan, Raja Fir'aun memanggil dan mengumpulkan seluruh ahli sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Para ahli sihir ini membuat tali-tali menjadi ular-ular kecil yang berbisa. Dengan tujuan ular-ular tersebut bisa menggigit Nabi Musa alaihissalam dan dapat tewas seketika jika digigit oleh ular berbisa itu. Melihat kondisinya terancam, maka Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tongkat yang dimilikinya itu berubah menjadi ular yang besar, untuk melawan ular-ular tersebut. Begitu tongkat dilepaskan maka seketika itu juga berubah menjadi ular yang besar dan langsung memakan ular-ular kecil yang berada di hadapannya. Banyak orang yang melihat kejadian tersebut, dan hal itu membuat mereka semakin yakin atas ajaran disebarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Termasuk ibu angkat Nabi Musa alaihissalam yaitu Ratu Asia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Toha ayat 71. Artinya, dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Sejak itu pula Ratu Asia mulai mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam secara diam-diam, agar Raja Fir'aun tidak mengetahui.
Keimanan Ratu Asia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak sendirian, namun rupanya ada beberapa dayang istana juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka juga menyembunyikan keimanannya dari Raja Fir'aun. Hingga pada suatu hari, seorang dayang yang sedang bekerja menyisir rambut putri Raja Fir'aun tanpa sengaja menjatuhkan sisirnya. Karena terkejut maka dayang ini menyebutkan nama asma Allah dan itu terdengar oleh putri Raja Fir'aun. Atas kejadian itu, kemudian putri Raja melaporkan ke Raja Fir'aun, bahwa ada seorang dayang yang tidak mau menyembah Tuhan Raja Fir'aun tetapi malah menyembah Tuhan ajaran Nabi Musa alaihi salam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas laporan putrinya, kemudian Raja Fir'aun menghukum dayang tersebut dan menyiksanya untuk mau mengakui bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Tuhan Raja Fir'aun. Namun dayang tersebut tidak mau dan tetap pada keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang harus disembah bukan Tuhan Raja Fir'aun. Maka, Raja Fir'aun kemudian menghukum mati dayang tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam penggorengan dengan kondisi minyak yang sangat panas. Maka tewaslah dayang tersebut dengan kondisi yang mengenaskan. Rupanya kejadian tersebut diketahui oleh Ratu Asia, sehingga Ratu Asia marah dan mengutuk perbuatan Raja Fir'aun. "Celakalah kau Fir'aun, sungguh beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah engkau," ujar Ratu Asia. Mendengar Ratu Asia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marahlah Raja Fir'aun. Maka Raja Fir'aun memanggil para anak buahnya, untuk memutuskan apakah Ratu Asia pantas dihukum atau tidak, karena sudah beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihi salam dengan tidak lagi menyembah Tuhan Raja Fir'aun, melainkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil rapat dan diskusi adalah, Ratu Asia harus dihukum mati. Maka Raja Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya, untuk menghukum mati Ratu Asia dengan cara diikat di sebuah batu di tengah padang pasir yang panas, tanpa diberi makanan dan minuman. Harapan Raja Fir'aun adalah, agar Ratu Asia mau berubah pikirannya atas keyakinan kepada ajaran Nabi Musa alaihi salam. Namun Ratu Asia adalah seorang wanita solehah. Beliau tetap pada pendiriannya yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat tidak adanya perubahan soal keyakinan Ratu Asia, maka Raja Fir'aun memutuskan untuk membinasakan istrinya itu. Kemudian Raja Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk segera membinasakan sang ratu. Pada saat genting seperti itu, kemudian Ratu Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11 artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Setelah berdoa Ratu Asia melihat ke langit, di sana diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pemandangan yang sangat indah, yaitu istana akan menjadi milik Ratu Asia. Tak lama kemudian malaikat Israel mencabut nyawa Ratu Asia tepat sebelum pasukan Raja Fir'aun membunuhnya. Dalam kisah Asia ada contoh abadi dari seorang wanita yang memilih akhirat di atas semua gemerlap dunia ini, dan yang cintanya kepada Allah mengilhaminya untuk mengambil penguasa terbesar sepanjang masa dan memberinya kehidupan. Asia adalah seorang ratu. Dia adalah istri dari salah satu pria paling berkuasa di dunia. Dia menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, dia tahu bahwa istana sesungguhnya ada di Firdaus. Demikian, kisah tentang Asia seorang wanita solehah yang telah dijamin masuk surga Firdaus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.